Sifat kasih sayang seorang ibu memanglah tak terhingga kepada anaknya. Bahkan ibu rela melakukan apapun demi kebahagiaan sang buah hati. Tapi bagaimana jika rasa sayang itu berubah jadi obsesi berlebih yang merugikan pihak yang disayang? Hal inilah yang dialami Seiichi Osabe, tokoh utama dalam Blood on the Tracks. Manga ini menjelaskan kepada kita semua apa yang terjadi jika seseorang trauma terhadap ibunya sendiri. Oke, jadi langsung aja gue ceritain manganya. Cerita ini bercerita tentang seorang anak SMP yang bernama Seiichi Osabe. Seiichi ini bisa dibilang anak yang ramah dan baik kepada siapapun. Intinya, dia anak normal pada umumnya, dan di sini dia juga punya seorang ibu yang lemah lembut, yang terlihat sangat sayang banget sama Seiichi. Walaupun kadang-kadang ibunya ini suka mengawasi terlalu berlebihan. Waktu Seiichi masih TK, ibunya ini selalu berdiri di kelasnya setiap hari sambil mengawasi Seiichi. Tapi, oke lah, kita anggap aja kalau itu semua bentuk kasih sayangnya terhadap Seiichi. Selain itu, Seiichi juga punya seorang ayah yang sama baiknya meskipun ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaan, jadi yang selalu ada di rumah itu cuman mereka berdua. Nah, karena Seiichi anak yang normal pada umumnya, sudah pasti dia juga punya seorang wanita yang dia sukai. Wanita itu adalah Yuiko Fukiishi, cewek cantik di kelasnya. Ada satu momen ketika Seiichi pulang dari sekolah. Tiba-tiba Yuiko bilang kalau dia ingin pulang bareng Seiichi. Walaupun agak canggung, Fukiishi bilang dia ingin mampir ke rumah Seiichi. Tapi dengan berat hati, Seiichi bilang kalau sekarang nggak bisa, karena dia lagi ada kegiatan dengan saudaranya. Akhirnya, Fukiishi bilang, oh ya udah, nanti kalau bisa kabarin. Nah, ini bagian pentingnya cuy. Besoknya, sesuai yang Seiichi bilang, kalau dia ada kegiatan dengan saudaranya. Kegiatan yang dimaksud adalah hiking, mendaki gunung dengan keluarganya. Dalam perjalanan semuanya masih aman-aman aja. Namun, ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan ketika mereka sudah berada di tempat yang cukup tinggi. Di sini sepupunya, Shigeru, mengajak Seiichi untuk mendekat ke ujung tebing. Shigeru ini 1 tahun lebih tua dari Seiichi. Waktu Seiichi mau mendekat ke ujung tebing, ibunya langsung menahannya dan bilang, hati-hati. Tiba-tiba, sepupunya Shigeru mendorong Seiichi dari belakang, yang membuat dia kehilangan keseimbangan. Untungnya, ibunya langsung menahan Seiichi dalam keadaan panik. Namun, keluarganya malah tertawa melihat tindakan ibunya yang dianggap berlebihan, termasuk ayahnya. Bahkan, iparnya menganggap ibunya overprotective terhadap anaknya. Di sini kita sedikit diperlihatkan bagaimana hubungan Seiichi dengan ibunya itu selalu terlihat berbeda dari hubungan mereka dengan keluarga lainnya. Dari dulu sudah seperti itu. Suatu hari, ketika Seiichi sedang ngobrol dengan ibunya, sepupunya mengajak Seiichi untuk menemani dia ke tempat yang lebih tinggi. Seiichi sebenarnya nggak mau ikut karena takut Shigeru akan mencoba mendorongnya lagi, tapi karena dia anak yang nggak enakan, akhirnya dia ikut juga. Sampai akhirnya mereka berdua menemukan tebing yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pemandangan di sana bagus banget. Shigeru mengajak Seiichi untuk melihat pemandangan ini. Tapi Seiichi menolak karena dia takut didorong lagi seperti tadi. Tiba-tiba ibu Seiichi datang menyusul mereka karena khawatir. Tapi kehadirannya malah membuat Shigeru kesal. Dia malah sengaja bermain-main di ujung tebing. Dan karena hal itu, Shigeru hampir jatuh. Untungnya, ibu Seiichi berhasil menangkapnya dan menyelamatkannya dari tebing. Entah kenapa, tiba-tiba Shigeru terkejut saat melihat wajah ibunya Seiichi. Dan, tanpa diduga, ibunya Seiichi mendorong Shigeru hingga jatuh dari tebing. Seiichi yang menyaksikan pemandangan itu terdiam, tak mampu berkata-kata. Perlahan, ibunya berbalik dan tersenyum. Tak lama kemudian, ibu Seiichi teriak menyuruh Seiichi untuk memanggil keluarga yang lain. Seiichi pun berlari mencari pertolongan meskipun dia bingung dengan tindakan ibunya sendiri.
Ketika mereka menemukan Shigeru, ternyata dia masih hidup. Beruntung ada pohon yang mengurangi dampak jatuhnya. Namun, kabar buruknya adalah Shigeru kemungkinan tidak akan sadar sepenuhnya. Meskipun dia sembuh, ada kemungkinan dia tidak bisa bicara lagi atau kehilangan ingatan. Ketika mereka di rumah sakit, polisi datang untuk menanyakan kronologi kejadian. Seiko menceritakan semuanya sesuai dengan kenyataan. Tapi ada satu hal yang dia sembunyikan, yaitu fakta bahwa dialah yang telah mendorong Shigeru. Dia bilang ke polisi bahwa Shigeru tersandung dan dia berusaha menangkapnya, tetapi terlambat. Karena Seiichi juga ada di TKP, polisi bertanya apakah cerita ibunya benar atau tidak. Dan inilah keputusan terberat bagi Seiichi, karena jawabannya akan menentukan nasib ibunya. Jawaban Seiichi adalah, ya, semuanya seperti yang Mama katakan. Ekspresi ibunya waktu itu terlihat kaget dan bingung. Mungkin gue juga nggak bisa mengungkapkannya dengan jelas, tapi apakah keputusan Seiichi untuk melindungi ibunya itu keputusan yang tepat? Jawabannya enggak, karena setelah kejadian itu, kita semua bisa melihat bahwa ibunya semakin hari semakin aneh. Sifat overprotective ibunya semakin parah. Ada satu hari, ibunya membaca surat cinta dari Yuiko, yang ternyata surat dari wanita yang Seiichi sukai. Ditambah lagi, ibunya melarang Seiichi untuk pergi berdua lagi dengan Fukiishi, karena ibunya berpikir kalau Fukiishi cuma ingin merusak Seiichi. Di sisi lain, Seiichi jadi stres parah. Karena kejadian di tebing itu, dia merasa kalau dirinya lah yang menyebabkan ibunya menjadi aneh. Dia pun mulai depresi, berpikir bahwa ibunya berubah karena dirinya, dan perasaan itu dia pendam sendiri. Fukiishi, yang dulunya membuat hatinya tenang, kini sudah jauh darinya, disuruh menjauh oleh ibunya. Seiichi kini merasa mentalnya sudah hancur berantakan. Dan bagian yang menakutkan adalah, Seiichi akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara serius dengan ibunya tentang kejadian di tebing itu. Selama ini, ibunya tidak pernah membicarakan kejadian tersebut. Saat ibunya menceritakan bahwa Shigeru jatuh karena tersandung, Seiichi merasa bingung karena dia jelas-jelas melihat dengan matanya sendiri kalau ibunya yang mendorong Shigeru. Namun, ibunya terus meyakinkan Seiichi bahwa dia tidak akan melakukan hal kejam seperti itu. Ibunya menangis dan berkata, "Shigeru jatuh bukan salah kita berdua, itu kesalahan Shigeru sendiri. Ibu tahu kalau kamu anak yang baik, kamu selalu menyalahkan diri sendiri." Ibunya memohon agar Seiichi mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan-lahan, ingatan Seiichi kembali. Dan dia mulai percaya bahwa ibunya tidak bersalah. Namun, apakah ingatan yang berubah itu bisa diterima begitu saja? Jawabannya, ya. Karena ingatan manusia itu seringkali dipengaruhi oleh emosi. Seiichi akhirnya mulai memandang ibunya sebagai sosok yang tak bersalah. Dan sejak hari itu, sikap Seiichi semakin mirip dengan ibunya. Dia merasa ibunya adalah segalanya baginya. Sayangnya, beberapa hari kemudian setelah pulang dari sekolah, Seiichi melihat bibinya dan omnya datang ke rumahnya. Baiklah, bagaimana menurut kalian tentang manga yang satu ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, dan jika ada manga lain yang mau gua bahas untuk konten selanjutnya, kalian tinggal komentar saja. Jika gua ada waktu, gua akan coba menceritakan manga tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dulu cerita manga hari ini. See you next time. Semoga hari kalian baik. Terima kasih telah menonton di channel ini, dan sampai jumpa lagi.